Kebangkitan ini adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Tidak ada kemenangan yang sama seperti ini. Karena kemenangan ini untuk semua orang di dunia. Beda kalau Persipura Jayapura main menang untuk orang-orang di Papua. PSSI sepak bola Indonesia main menang itu untuk kesenangan orang Indonesia. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit itu menjadi kemenangan untuk semua orang di dunia. Kita akan beribadah. Untuk itu mengawali ibadah kita, mari kita menyanyi lagu sekolah minggu, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah yang kami langsungkan di tengah-tengah kehidupan keluarga secara khusus di dalam keluarga hamba-Mu Sembuari di dalam rumah ini bersama istri dan anak-anak. Hamba pertaruhkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, senantiasa memimpin menuntun dari awal pertengahan ibadah sampai dengan akhirnya. Semuanya boleh terjadi seturut dengan kasih dan kehendak-Mu Bapa. Amin. Sekali lagi mari kita menyanyi dari nyanyian Yohanes 162, ya Tuhan kiranya Engkau lah pembimbingku kemanapun tujuan dunia pembimbingku. Kau kenal tak usah ku kejut dan tanganmu setia dan lembut. Yohanes 162, ya Tuhanku kiranya Engkaulah. Ya Tuhanku kiranya Engkaulah kemanapun tujuan dunia, kemanapun tujuan dunia, pembimbingku. Kau ku kenapa usah ku kejut dan tanganmu setia dan lembut. Mari kita bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur 05, kita baca ayat 12 dan ayat yang ke-13. Perikop pembacaan doa pada pagi hari ayat 12 dan 13. Bapak itu 1, 2, 3, kita semua baca. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian puji-pujian kita di saat pagi hari ini. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyanyi memuji Tuhan. Kami sudah bermazmur bagi Tuhan. Waktunya saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami dengan memberi Roh Kudus, menuntun kami, menyertai kami, supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi hadiah rohani bagi kami di hari ini. Nasihat bagi kami di hari ini, di dalam menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus
di dalam kehidupan kami dan membangkitkan iman rohani kami untuk menjalani hidup yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kemarin kita di Mat Agung baca di Lukas pasal 23. Sekarang kita baca di Lukas pasal 24. Oke, Ican baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Mama baca Glory baca ayat 5 sampai 7. Mama 8 sampai 10, Bapak 11 sampai 12. Ya, Ican baca ayat 1 sampai ayat 4. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini. Mama, Glory, Ican, Vika yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tuhan Yesus sayang sama kita dalam kehidupan. Makanya sampai dengan hari ini Bapak masih dikasih kesehatan, kekuatan. Mama masih dikasih kesehatan dan kekuatan. Kita semua, Glory, Ican, dan Vika semua masih dikasih kesehatan dan kekuatan. Dan itu berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita sepanjang kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Kalau Tuhan Yesus itu tidak lahir ke dunia, kemudian tidak mati dan tidak bangkit, maka kita semua ini akan hidup dalam ketidakpastian. Ini kita mau masuk surga atau mau masuk neraka, ini tidak ada. Orang akan hidup dengan tidak berbaik hati, orang akan hidup dengan kekerasan, orang akan hidup dengan sikap malas tahu, orang akan hidup dengan melawan, orang akan hidup dengan membunuh, orang akan hidup dengan berperang, orang akan hidup dengan segala macam yang tidak bagus di dalam kehidupan. Tapi karena Tuhan Yesus hadir, Dia lahir ke dunia untuk menghapus semua kejahatan itu. Karena sumber daripada kejahatan itu membuat orang berdosa. Siapa yang jahat? Jahat lewat pikiran, jahat lewat perbuatan, jahat lewat kata-kata. Itulah yang membuat dosa dalam hidup manusia. Kita orang ini kalau bicara kata yang kurang ajar atau maki saja, itu kan berdosa. Kita orang melakukan hal yang salah saja, mencuri, memukul orang tanpa sebab dan segala macam, itu saja kita berdosa. Duduk pikir orang ini dia sombong sampai, orang ini dia terlalu pamer-pamer sampai. Yang kita duduk pikir saja sembarang-sembarang ke orang itu juga kita berdosa. Nah, Tuhan Yesus punya kematian dan sampai dengan Tuhan Yesus bangkit. Bangkit itu memberi arti bahwa ada sebuah kemenangan. Tuhan Yesus bangkit berarti dia menang. Dia menang, makanya tadi kita menyanyi lagu dalam nama Yesus ada kemenangan itu. Nah, bangkit itu berarti Tuhan Yesus menang. Dia menang itu menang untuk bahwa kita masuk ke dalam hidup yang suci, menang untuk bahwa kita menjadi orang-orang yang akan ditakuti oleh musuh, iblis. Iblis ini kan musuh. Iblis dia akan pakai orang-orang untuk menakuti kita, tapi ketika orang mau kasih takut kita, orang tidak mampu. Karena kita ini orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan karena kita percaya maka kita dimenangkan. Kalau siapa yang tidak dipercaya berarti dia tidak akan dapat kemenangan itu. Betul tidak, Eca? Amin. Amin. Siapa yang percaya berarti dia yang dapat kemenangan. Tapi kalau siapa yang tidak percaya, jangan berharap dia akan dapat kemenangan. Dengan demikian, Tuhan Yesus bangkit berarti Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pemenang. Ya, betul. Harus menjadi orang-orang pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi pemenang. Dia menang. Menang dari iblis berarti dia mengalahkan semua kekuatan iblis. Kita juga kalau kita menang sebagai anak Tuhan yang percaya, berarti kita menang dari semua
cara-cara iblis yang dia mau pakai untuk mau menjatuhkan kita atau menjerumuskan kita masuk ke dalam dosa. Kita juga menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib. Menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus di dalam kubur yang kemudian bangkit. Hal ini menjadi sebuah kemenangan bagi semua orang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang dinyatakan sebagai pemenang. Keluarga kita bawa dalam pergumulan bersama dengan Tuhan. Di dalam masa-masa di mana COVID-19 atau COVID-19 menyerang akan kehidupan kita sebagai orang percaya, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan suaranya untuk didengar, ketika Tuhan memberikan suaranya untuk dipatuhi, maka di mana suara yang disampaikan kepada kita? Hal pertama, Tuhan juga memberikan suara melalui pemerintah, dan pemerintah menunjukkan itu kepada kita semua untuk bisa dengar apa yang Tuhan mau. Karena Alkitab bilang bahwa pemerintah itu adalah Allah yang kedua, maka kita patut untuk memberikan semua telinga kita, percaya kita terhadap apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Sebab serangan COVID-19 ini adalah serangan virus yang mematikan, yang kemudian dalam durasi waktu 4 sampai 14 hari, kemudian diperpanjang 14, 21 dan seterusnya. Bila ada pernyataan positif COVID-19, maka itu kita sedang berada pada posisi di mana menuju kematian. Tapi ketika kasih dan anugerah Allah itu datang, maka setiap kita yang sudah dinyatakan positif tapi juga menjalani masa-masa sulit itu, Tuhan akan berperkara. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan membawa hidup kita di hari kemenangan ini, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan itu bagi kita, maka kita akan dimenangkan, dan kuasa maut itu, sakit penyakit yang kita derita itu juga akan dihilangkan oleh kuasa darah Yesus yang suci. Dengan demikian, Bapak Ibu jemaat sekalian yang berada di rumah, saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang sementara di rumah, jika mana nanti menonton video kami dalam ibadah keluarga ini, bagian ini juga kami mau bagikan kepada semua keluarga yang ada di rumah, bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia selalu hadir dengan memberikan kita hikmat. Dia selalu hadir dengan memberikan kita pengharapan. Dia selalu hadir dengan memberikan kita keselamatan yang kekal apabila kita selalu pegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Dengan demikian, semua warga Kristen dimanapun yang menonton video ibadah dan keluarga kami, satu hal yang dapat kami sampaikan dalam melihat kondisi wabah virus COVID-19 yang sementara merajalela. Pemerintah adalah Allah yang kedua. Ada anjuran pemerintah untuk dapat kita ikuti sebagai masyarakat, sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga. Kita harus ikuti apa yang dianjurkan. Ketika pemerintah bilang 14 hari di rumah, kemudian diperpanjang lagi untuk 28 hari, diperpanjang lagi. Semua yang menjadi anjuran pemerintah wajib kita ikuti. Yang pertama. Yang kedua, pihak gereja ketika menganjurkan kita untuk tetap berada di rumah dan melakukan peribadahan di rumah, mari kita memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita tidak boleh kucil hati. Kita tetap percaya dan besar iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan hadir. Sekalipun 1, 2, 3, 4 orang yang kumpul di situ nama Tuhan disebut, maka di situ Tuhan hadir. Kita juga tidak usah khawatir, sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan ini memiliki sebuah rencana untuk penyelamatan manusia, penyelamatan dunia. Maka Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kalau kita bawa refleksi ini masuk pada sebuah pekerjaan kegelapan, sebuah pekerjaan gelap dari iblis. Iblis ingin membuat supaya kita tidak lagi ada dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi kenyataannya hari ini, iblis tidak pernah menang dari hidup kita. Kami di rumah, kami juga beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing juga pasti melakukan ibadah di rumah. Itu artinya kita tetap menang 1-0 dengan iblis. Amin. Kita tetap menang 1-0 dengan iblis. Hari ini, di hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, yang sudah kita rayakan 3 hari yang lalu, Jumat Agung, hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit.
Dia bangkit memberikan kita kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan rohani. Keluarga, mama, anak-anak, dan Bapak Ibu Saudara yang menonton video kami di hari ini, kita diberikan kebangkitan yang hidup. Kita diberikan kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan ini, tidak ada kemenangan yang bisa menandingi kemenangan ini. Kalau mati dan bangkit untuk menebus dosa seluruh umat manusia, itu kemenangan yang tidak ada tandingannya. Dengan demikian, hari ini kita mengalami kemenangan yang tidak ada tandingannya. Dan kemenangan ini spesial untuk saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan keluarga semua yang ada di sekitar kita. Ini kemenangan yang spesial, yang di dunia ini kalau mau dicari tidak ada sama sekali kemenangan yang model seperti ini. Kebangkitan ini adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Tidak ada kemenangan yang sama seperti ini. Karena kemenangan ini untuk semua orang di dunia. Beda kalau Persipura Jayapura main menang untuk orang-orang di Papua. PSSI sepak bola Indonesia main menang itu untuk kesenangan di orang di Indonesia. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit itu menjadi kemenangan untuk semua orang di dunia. Hal yang luar biasa dan memberkati kita semua. Kemenangan Tuhan Yesus dari kebangkitan adalah kemenangan kita dalam keluarga dan juga kemenangan semua orang yang percaya kepada Yesus di dunia. Amin. Karunia baik semua dan segenap hidupku pemberian Tuhan jua dan berkat tanganmu. Karunia 1, 2, 3. Karunia baik semua dan segenap hidup. Pemberian Tuhan jua, pemberian Tuhan jua dan berkat tanganmu. Setiamu ya Bapa, menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerahmu. Kita berdoa untuk doa syafaat dan sekaligus berkat Tuhan bagi kita dalam keluarga. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih, kami sudah beribadah kepadamu dan kami memuji memuliakan akan namamu. Kami juga sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan jadikan kami sebagai pemenang karena Tuhan memenangkan hidup kami lewat kematian dan kebangkitan itu. Ketika kasus kemenangan hanya diraih oleh Persipura Jayapura, berarti hanya menjadi kemenangan untuk orang-orang di Papua. Ketika kemenangan bola untuk PSSI di Indonesia, berarti kemenangan itu hanya untuk orang di Indonesia. Tapi Tuhan Yesus memberikan kemenangan yang bukan hanya menjangkau satu daerah. Tuhan Yesus memberikan kemenangan untuk satu dunia. Dengan demikian, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan untuk semua umat manusia. Ajar kami supaya kami menjadi pemenang bagi semua umat manusia. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang memenangkan iman. Kami menjadi orang-orang yang memenangkan hati. Kami menjadi orang-orang yang memenangkan sukacita bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan memelihara kami sepanjang 1 minggu lamanya. Dan Tuhan melibatkan kami di hari Minggu yang kudus, di mana kami juga memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari dosa-dosa kami yang kami lakukan sepanjang 1 minggu. Tapi Tuhan mau antar kami supaya kami masuk di minggu yang baru dengan penuh sukacita, kasih dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Di saat pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan memberkati keluarga hamba, istri dan juga anak-anak dalam kehidupan hari lepas hari. Makan minum yang kami nikmati sepanjang hari-hari berjalan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dan mencukupi apa yang kami butuhkan. Semua orang jemaat Tuhan, masyarakat Wondama, masyarakat yang ada di Papua, Papua Barat, di Indonesia dan di dunia, yang pada hari ini juga mengalami kekurangan, ataupun mengalami susah, duka, ataupun mengalami kelaparan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir dan jamah hidup mereka, menolong, memampukan mereka supaya mereka mampu menjalani hari-hari hidup ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ampuni kami dari dosa kami. Berkati kami di hari ini. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
ibadah kami akhiri. Kasih, anugerah, dan berkat Allah Bapa dari surga kiranya tinggal dan menaungi kami semua mulai dari saat ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.